Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Putramu memberikan jaminan. Jaminan keselamatan kalau kami percaya, melihat, dan mengalami, percaya, yakin pada Yesus. Kami akan mengalami kehidupan kekal keabadian. Syukuri Tuhan atas jaminan ini. Bantu kami terus untuk mengalami Engkau, tapi juga mewartakan kepada orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus membagikan apa yang kita miliki ini kepada orang lain. Dan itulah yang terjadi dengan para rasul. Ketika mereka dianiaya karena berbeda pendapat, pengalaman, dan keyakinan, mereka tersebar kemana-mana. Stefanus yang memiliki keyakinan yang dalam akan Yesus dirajam, dibunuh di hadapan seorang yang nantinya akan menjadi tokoh besar dalam gereja, Saulus, dan kemudian menjadi Paulus. Saudara, iman kita itu adalah anugerah, sekali lagi, sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Dan kita iman itu menjadi suatu pergulatan, perjuangan, suatu proses di mana kita dibentuk serupa untuk menjadi serupa, semirip dengan Yesus. Dan kita dipanggil untuk membagikan apa yang kita miliki itu kepada orang lain. Dan salah satu unsur penting di dalam Paskah itu adalah bahwa Tuhan hidup. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan mati. Sekali lagi, ketika kita percaya akan Yesus, kita tidak akan mati. Kita memiliki hidup kekal, keabadian. Mindset ini yang harus diubah dalam cakrawala dan pemikiran kita. Jadi hidup kita berubah dan menjadi baru ketika mindset, ketika cara pikir kita, cara pandang kita, mindset kita yang negatif berubah menjadi positif. Bukan hanya positif, tetapi lebih dalam daripada itu, berubah menjadi sesuatu yang keyakinan yang dalam, menjadi kepercayaan yang dalam. Maka kita diberi anugerah iman, harapan, dan kasih yang merupakan anugerah dari Tuhan. Supaya mindset kita, cara pikir kita, cara pandang kita itu berubah. Tanpa perubahan mindset ini, yaitu dalam iman, harapan, dan kasih, kita tidak akan mudah untuk membagikan kepada orang lain apa yang menjadi keyakinan kita ini. Ya. Dan itulah yang menjadi kunci kita dalam Paskah itu. Ya, dan keyakinan mindset ini adalah sesuatu yang Tuhan curahkan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan limpahkan kepada kita. Maka ketika para rasul tahu bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, mereka menjadi gembira, menjadi sukacita, menjadi mewartakan segala sesuatu kepada segala bangsa. Akulah roti hidup. Barang siapa makan rotiku ini akan hidup kekal dan tak akan mati. Nah, ini mindset saudaraku terkasih. Maka kalau kita mau berubah dari tahun ke tahun, mengubah mindset ini. Ketika mindset ini kita tidak ubah dan mohonkan supaya mindset ini berubah, maka kita akan menjadi tetap manusia lama. Dari tahun ke tahun tetap menjadi manusia lama. Maka kalau kita perhatikan bagaimana cara mengubah mindset, seringkali mengubah mindset justru lewat penganiayaan, lewat penderitaan, lewat salib. Seperti tadi dalam bacaan pertama. Ketika para rasul dianiaya, ketika mereka dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Saulus dan teman-teman. Ya, lalu mereka menyebar kemana-mana. Mewartakan kabar Kristus kemana-mana. Dan orang mewartakan Kristus yang hidup, yang bangkit, dan orang menjadi percaya. Orang sakit disembuhkan, orang timpang disembuhkan. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita tidak hanya beriman hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagikanlah itu kepada orang lain. Kepada siapapun, kabar sukacita
akan Yesus yang hidup, akan Yesus yang menang, akan Yesus yang jaya kepada siapapun juga. Dan itu harus kita ubah sendiri dengan mindset kita. Kita harus bergembira dulu, kita harus bersuka cita dulu, kita harus menjadi pribadi yang sukacita dan kepada orang lain, sehingga orang melihat perubahan dalam hidup kita. Seperti kita lihat dalam Kisah Para Rasul, orang-orang tertarik menjadi Kristen karena terjadi perubahan mental, perubahan signifikan, perubahan mindset orang-orang Yahudi, ya, dari orang yang sedih, susah menjadi gembira, sukacita, menghayati Kristus dengan sukacita. Apakah Anda menghayati Kristus dengan sukacita? Itu terjadi kalau mindset kita berubah. Kalau cara pikir kita berubah, cara pandang kita berubah dari yang negatif, dari yang jelek, dari yang marah, dari yang dosa menjadi yang baik. Ya, jadi coba saudaraku terkasih, apakah mindset Anda berubah? Apakah dengan pasca ini hidup kita berubah? Mudah-mudahan semua yang kita jalani berubah dan kita yakin Yesus, Raja semesta alam, mengubahnya. Dan kita penuh sukacita. Meski mungkin kita menderita, mungkin kita susah-susah dengan problem yang kita hadapi di sekitar. Tapi Yesus akan mengubah dan memiliki, akan menang, akan jaya. Kristus vincit, Kristus jaya, Kristus menang, Kristus terang cahaya dunia yang baru saja tadi kita rayakan dalam Paskah yang lalu. Semoga Anda dan saya, dan kita semua memiliki keyakinan, memiliki pandangan, memiliki mindset yang berubah. Dan berubah. Kristus jaya, Kristus menang. Kristus Raja semesta alam. Pergilah, wartakanlah Kristus kemanapun juga kita berada. Karena dia menang atas segala sesuatu. Sekali lagi, Kristus menang atas segala sesuatu, kekuasaan manapun, di surga, di langit, di bumi, di bawah bumi, di laut, di gunung, wherever, dimanapun juga, Kristus jaya, Kristus menang. Tuhan memberkati Anda. Pergilah, wartakanlah Kristus kemanapun Anda pergi. Tuhan memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.